Jian Wushuang memandang Dewa Montenegro dengan dingin dan tidak menjawab. Sudah lama sejak saya datang ke gua ini. Meskipun saya tidak punya harta karun kesempatan, tapi saya bisa bertemu dengan Anda, itu adalah keberuntungan bagi saya. Lord Montenegro tersenyum dingin, "Nak, kepalamu ada di dikam Pangeran Changyue saya, nilainya tidak rendah. Selama aku membunuhmu, perjalanan ini tidak akan sia-sia." Tuan Montenegro mengatakan bahwa di tangannya ada tombak gelap, yang tersebar dengan kekuatan besar dan jelas-jelas seorang prajurit yang baik. Niat membunuh juga muncul di Lord of Montenegro, dan sosoknya bergerak sia-sia. Hah, itu seperti pesona hantu hitam, yang langsung melintasi kehampaan dan muncul di depan Jian Wushuang. Tombak gelap menghasilkan kekuatan spiral, seperti ular beracun yang keluar dari lubang, sangat dingin dan lurus ke arah tenggorokan pedang Wushuang. Secepat kilat, jauh di atas alam suci. Ini kekuatan Tuan. Jian Wushuang menyaksikan tusukan itu dengan tenang dan mengangguk diam-diam. Tuan memang jauh dari apa yang dapat dibandingkan oleh alam suci. Bahkan Tuan yang paling kuat, bahkan Tuan yang paling umum, memiliki lebih banyak kekuatan dan bahkan kekuatan fisik daripada yang kuat yang anti kekuatan. Seperti tembakan Dewa Montenegro, bahkan mereka yang menentang langit di alam suci mungkin tidak akan menerimanya. Anak ini, apakah kamu takut? Penguasa Montenegro begitu sombong sehingga dia memandang Jian Wushuang seolah-olah dia berdiri di sana, berpikir bahwa Jian Wushuang takut dengan tembakannya sendiri, dan kemudian mengejek. Sampai senjatanya kurang dari setengah sentimeter dari tenggorokan Jian Wushuang perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi kepalan tangan, yang berisi kekuatan fisik yang kuat dan menghancurkan senapan panjang yang disimpan. Dulu, dua kekuatan yang mengerikan itu menghantam bersama, dan seluruh Dongfu tampaknya terkejut. Setelah konfrontasi, mereka melihat tubuh Jian Wushuang seperti bola meriam, meledak, dan menabrak dinding batu Dongfu di belakang. Dinding batu yang sangat keras segera retak, dan banyak puing jatuh. Apakah kamu sudah mati? Tuan Montenegro gelisah, janggutnya ditiup, matanya tampak dingin ke arah tempat Jian Wushuang berada. Tiba-tiba, langkah kaki kecil terdengar, dan sosok Jian Wushuang perlahan keluar dari energi yang hilang dan muncul lagi di depan Dewa Montenegro. Bagaimana bisa? Lord Montenegro tampak terkejut. Aku sudah menggunakan hampir 90% dari tembakanku. Level rata-rata anti langit tidak bisa dilawan, tetapi dia tidak hanya menolak, tetapi dia tidak terluka. Penguasa Montenegro telah melihat bahwa nafas pedang yang tak tertandingi masih luar biasa, dan tidak ada luka di tubuhnya. Jelas, tembakan itu tidak membawa kerusakan pada Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang berdiri kembali di hadapan Tuan Montenegro, dia menepuk-nepuk debu di dadanya, dan matanya yang dingin menatap Tuan Montenegro lagi. Lord of Montenegro, Lord of Dignity, apakah mungkin untuk memiliki tingkat kekuatan ini? Suara Jian Wushuang acuh tak acuh. Apa katamu? Wajah Tuan Montenegro menjadi dingin. Jian Wushuang mendengus dingin, sepertinya kamu benar-benar bisa membunuhku kapan saja. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Cari kematian. Lord of Montenegro jelas benar-benar sangat marah oleh Sword Warrior. Nafas yang agung meledak darinya. Pada saat ini, sosoknya berubah menjadi hantu lagi, dan dia muncul diam-diam di depan pedang tanpa kedua belah pihak. Pistol panjang, Shenleng yang tak tertandingi, menusuk langsung. Namun, kali ini, 3 tembakan ditikam berturut-turut, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Jian Wushuang hanya bisa melihat 3. Sinar menyilaukan menerpa dirinya. Lucu, Jian Wushuang terkekeh, dan pedang 3 pembunuh tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia tidak melihat trik pedang yang kuat. Dia hanya menyapu pedang pembunuh 3, tetapi pada saat melambaikan pedang, dia itu adalah kekuatan spiritual dan kekuatan fisik yang telah mencapai ekstrim, dan kekuatan 4 jejak asli sepenuhnya diucapkan. Geser sederhana ke seberang. Hasilnya, kekuatan yang keterlaluan meledak. Tuan Montenegro hanya merasakan kekuatan yang luar biasa langsung menyapu ke arahnya. 3 tombak-tombaknya segera dihancurkan, dan sisa kekuatan diarahkan padanya. Tubuhnya datang. Dengung yang membosankan, penguasa Montenegro berkulit putih, sudut mulutnya sedikit berdarah, dan tubuhnya meledak. Bagaimana itu mungkin? Penguasa Montenegro mengangkat kepalanya lagi, dan memandangi pedang Wushuang dengan ngeri yang dalam. Tempat perlindungan, mengandalkan kekuatan dan kekuatan sendirian,
benar-benar menghancurkannya. Namun, di bawah pengawasan Lord of Montenegro, Sword Unparalleled, sebuah pedang besar meledak dengan sia-sia, dan segera di belakangnya dua hantu jiwa pedang menjulang setinggi hampir 10 kaki, dua hantu jiwa pedang muncul. Munculnya bayangan itu membuat napas pedang kembali. Hantu roh pedang. Pangeran Montenegro menarik mulutnya dengan tajam, dia hanya tidak menggunakan kekuatan jiwa pedang, tetapi masih menghancurkanku dengan kekuatan. Tuan Montenegro, Sen, penguasa sekolah dasar junior di San Xiaojing, berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Suara minuman dingin Jian Wushuang bergema di gua ini, dan suaranya mengejutkan. Sekarang aku ingin melihat, siapa yang membunuh siapapun. Sial, Tuan Montenegro terlihat jelek. Untuk pertandingan singkat, Jian Wushuang tidak pernah menggunakan gambar hantu jiwa pedang, tetapi masih benar-benar menghancurkannya. Sekarang hantu ganda dari jiwa pedang naik, kekuatan tempur bahkan lebih menyilaukan, jelas dia tidak bisa bersaing. Dia hanya tempat perlindungan, bagaimana kekuatan tempur bisa begitu sombong. Tapi sekarang, dia tidak mampu berpikir terlalu banyak, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Dan saat itu, mengaum. Raungan datang dari ujung lorong di belakang tubuh Jian Xuang. Apa? Jian Wushuang segera menoleh dan melihat bahwa pada akhir penglihatannya, sosok baju besi emas tiba-tiba muncul pada tingkat yang mencengangkan. Sosok baju besi emas tidak memancarkan napas kehidupan apapun, sangat jelas ini adalah parit. Dapat dilihat bahwa ketika baju besi dari baju besi emas ini bergerak maju, bahkan mata dan murid Jian Wu menyusut dengan tajam. Jinjia, parit Jinjia. Tuan Montenegro semakin tercengang. Lari, lari. Tuan Montenegro tidak mau, jadi dia berbalik dan melarikan diri dengan liar. Dia tahu betul bahwa pedang tidak tertandingi maupun parit lapis baja emas tidak bisa dilawan olehnya. Ingin melarikan diri, niat serius untuk membunuh muncul dari mata Jian Wu, dan segera mengejar penguasa Montenegro. Namun, sebelum dia bisa menyusul Lord of Montenegro, parit-parit emas sudah muncul di belakangnya, mengayunkan tinju besar dan membenturkannya. Seberapa cepat, Jian Wushuang tidak bisa menahan kaget. Jelas dia berada di ujung penglihatannya, agak jauh darinya, dan dia hampir dikejar oleh penguasa Montenegro di seluruh dinasti. Akibatnya, parit lapis baja emas telah menyusul. Boom! Semburan udara yang kuat datang dari belakangnya, dan Jian Wushuang tidak bisa membantu memburu Tuan Montenegro, tetapi berbalik tiba-tiba, kekuatannya meledak, dan tiga pedang pembunuh menusuk satu sama lain ke arah baju besi emas. Hah! Dengan suara keras, sosok Jian Wushuang menabrak dinding batu lorong bahkan jika dia hancur. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Mata Jian Wushuang ngeri. Dia meledak dengan sekuat tenaga, dan bahkan menggunakan kekuatan dua jiwa pedang, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan armor itu. Sosok parit emas tidak berhenti sama sekali. Setelah meledakkan bentuk kembar tanpa pedang, itu berlari keluar lagi dengan ganas. Tinju emas berisi miliaran pound kekuatan dan menghancurkan langsung ke arah kepala kembar tanpa pedang. Sosok ganda tanpa pedang dengan cepat bergerak menjauh, dan tinju emas menghantam dinding batu dengan keras, dan tiba-tiba sebuah lubang besar muncul di dinding batu. Jian Wushuang berdiri di tanah lorong dan melihat lubang besar di dinding batu. Perlu dicatat bahwa dinding batu di rumah gua ini telah diubah. Mereka sangat keras. Seorang raja biasa memukulnya dengan kekuatan. Paling-paling, dinding batu hanya dapat rusak dan retak. Dengan baju besi emas ini, satu pukulan akan membuat dinding batu muncul. Sebuah gua besar menunjukkan seberapa kuat baju besi dari baju besi emas itu. Itu memang parit lapis baja emas paling mengerikan dari banyak gua di Dongfu. Kekuatan ini benar-benar mengerikan, diam-diam Jian Wushuang berkata. Di dalam gua ini, ada banyak parit, baik di lapisan luar dan dalam. Parit-parit ini dikatakan sebagai krisis terbesar di seluruh Dongfu. Pada tingkat bagian dalam, parit dibagi menjadi 3 jenis. Parit baju besi perunggu, parit baju besi perak, parit baju besi emas. Di antara mereka, parit lapis baja adalah yang terlemah dan parit lapis baja adalah yang terkuat. Tidak hanya kekuatan, tetapi juga tingkat ngeri. Dalam hal kekuatan tempur, itu harus sebanding dengan para penguasa tinggi Wuxiao Realm. Jian Wushuang mengerang. Perbedaan terbesar antara Realm Xiaoyun dan Tanah Suci adalah perbedaan antara Realm Xiaoyun dan Seal of Origin. Alam suci, memahami asal, hanya mengembun asal, tetapi begitu terobosan mencapai ranah Xiaoyun, jejak asal akan berubah menjadi Xiaoyun.
Pembagian bidang Xiaoyun ditentukan sesuai dengan jumlah yang dipadatkan Xiaoyun. Dalam keadaan normal, 3 tanda asal terkondensasi, setelah menerobos awan, ketiga tanda asal diubah menjadi 3 awan, yaitu 3 awan. Untuk tempat perlindungan biasa, 3 jejak asli sudah terbatas. Hanya sedikit orang yang dapat mengkonsolidasikan 4 jejak asli di tempat perlindungan. Oleh karena itu, setelah terobosan dari tempat perlindungan ke negara Xiaoyun, kebanyakan dari mereka hanya San Xiao. Lingkungan. Hanya setelah mencapai rilem Xiao Xiao dan secara bertahap mendapatkan pemahaman tentang asalnya akan mungkin untuk menyingkat Xiaoyun keempat dan mencapai rilem For Xiao. Dikatakan bahwa level tertinggi dari Xiaoyun rilem adalah kondensasi Jiudao Xiaoyun, yang merupakan rilem Jiuk Xiao yang legendaris. Namun, bahkan jika Jiuk Xiao rilem berada di tanah ilahi yang luas, itu milik legenda, dan jarang memiliki satu dalam ribuan tahun. Demikian pula, pembagian kekuasaan di antara para raja itu juga ditentukan oleh jumlah awan yang dikumpulkan. 3 dunia Xiao Xiao yang mengembunkan 3 awan adalah tuan yang paling umum dan terlemah. Tuan ini juga secara kolektif disebut sebagai tuan tanah. Seperti tuan Montenegro yang baru saja bertarung melawan pedang yang tak tertandingi dan mudah dihancurkan oleh pedang yang tak tertandingi, tingkat ini tuan tanah, kekuatan tempur akan lebih kuat dari tingkat anti langit umum, tetapi tidak terlalu kuat. Umumnya mereka yang lebih kuat tingkat anti langit, jika Anda pergi keluar, Anda hampir tidak bisa mengikuti tuan junior bertarung. Tapi Jian Wushuang, meskipun sekarang hanya bisa disebut tingkat anti langit, tapi dia pasti monster di tingkat anti langit, kekuatan tempur yang sebenarnya jauh lebih dari tingkat anti langit, seperti naga anti langit. Siang, Jian Wushuang dipenggal dan dibunuh. Kekuatan ini, meskipun Jian Wushuang tidak dapat menentukan level apa itu, menurutnya, itu setidaknya lebih kuat dari para pemimpin elementer. Karena itu, sejak awal, dia tidak memandang rendah Tuan Montenegro, tetapi konyol bahwa Tuan Montenegro masih berbicara di depannya. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba parit lapis baja emas, Jian Wushuang bahkan memiliki kepercayaan diri untuk meninggalkan Tuan Montenegro di sini sepenuhnya. Sekarang, penguasa Montenegro telah menyelinap pergi dalam upaya bertabrakan dengan baju zirah itu. Selain bangsawan elementer, ada juga penguasa menengah, tinggi, dan atas. Tuan Tengah, meringkas 4 awan dari 4 awan. High Lord, Wu Xiao Rilem. Tuan Atas, Liu Xiaojing. Adapun Tuan Atas, ada banyak pangeran. Diakui di Tanah Suci, 72 pangeran yang menempati wilayah yang luas. Pangeran-pangeran ini adalah semua yang telah mengumpulkan lebih dari 7 awan. Ketika saya mengolah taktik Datian, keuntungan bawaan saya sangat bagus, kekuatan spiritual saya jauh lebih kuat daripada rekan-rekan saya, dan tubuh fisik saya bahkan lebih arogan. Dengan roh pedang Double Yipin, saya bisa meledak dengan semua kekuatan saya. Kelemahan utama, ditambah dengan bidang saya dan segala macam cara, saya pasti bisa berdiri 1 kaki di antara bangsawan tengah, tetapi dibandingkan dengan bangsawan tinggi, diperkirakan masih ada beberapa celah. Jian Wushuang diam-diam berpikir, Tuan Tengah, dan itu cukup kuat di antara Tuan Tengah, lebih lemah dari Tuan Tinggi. Ini adalah penilaian kekuatan Jian Wushuang sendiri. Parit lapis baja emas yang muncul di hadapannya pada saat ini memiliki kekuatan penguasa tinggi. Tidak perlu bermain melawannya, lakukan dengan halus terlebih dahulu. Sword Warrior mengambil keputusan, dan warna darah segera keluar darinya, menutupi seluruh saluran yang luas sepenuhnya. Bai Yilang di medan pedang juga langsung dilemparkan. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga mendesaknya untuk memakainya, dan pembentukan cincin darah dan api tiba-tiba terbuka dengan medan api yang berat. Kombinasi jalan Huang Quan, Bai Zonglang, dan area api langsung tertindas. Di bawah tekanan lapangan, parit lapis baja emas jelas melambat, dan mereka harus banyak melambat. Benar saja, dengan kekuatanku saat ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk menggabungkan 3 bidang, bahkan para bangsawan, akan memiliki dampak besar. Mata tanpa pedang dengan jejak kecemerlangan, dengan bantuan lapangan, parit lapis baja emas derajatnya jelas tidak sebagus dia. Jian Wushuang menyapu langsung ke lorong depan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia melemparkan baju besi emas ini ke jarak yang jauh. Apakah kamu membuangnya? Jian Wushuang masih meluncur ke depan, tetapi parit emas tidak lagi terlihat di belakangnya, dan hatinya akhirnya lega. Saya tidak tahu siapa pangeran yang meninggalkan rumah gua ini. Begitu banyak penjaga parit tingkat diatur di rumah gua.
Apakah dia seorang penguasa dinasti pemurnian sebelum kematiannya? Jian Wushuang tidak bisa tidak berpikir. Memang ada terlalu banyak parit di gua ini. Tidak hanya ada lagi, kualitasnya juga sangat tinggi. Seperti lapisan dalam ini, ada sejumlah besar parit tingkat tuan, dan bahkan parit pelindung emas sebanding dengan tuan yang lebih tinggi. Parit ini tidak mudah disempurnakan. Jian Wushuang berpikir, tetapi tiba-tiba sebuah ruang rahasia di depannya menarik perhatiannya. Ruang rahasia. Mata Jian Wushuang tiba-tiba menyala. Lapisan dalam berbeda dari lapisan luar, dan lemari bagian dalam hampir berisi peluang harta. Ruang rahasia yang ada umumnya dipanen selama belum dilarikan ke tempat pertama, dan area di mana Jian Wushuang berada adalah area yang belum dijelajahi. Ruang rahasia ada di sini, dan mungkin ada harta di ruang rahasia. Tanpa ragu, Jian Wushuang bahkan mendorong pintu ruang belakang dan berjalan ke ruang belakang. Begitu pedang memasuki ruang rahasia, pedang melihat pedang ungu di depan ruang rahasia, pedang ungu itu keras, dan ada guntur ungu di sekitarnya. Napas ini, adalah seorang prajurit yang baik. Mata Jian Wu menunjukkan sukacita. Yipin Senbing juga langka di tanah suci yang luas, tetapi bagi pemilik gua ini, seharusnya tidak ada apa-apa, ada banyak harta di ruangan padat ini, mencapai Yipin Senbing, menipu atau ramuan. Sangat umum. Jian Wushuang melangkah maju dan ingin membawa pedang ungu ini ke dalam cincin surga, tetapi tiba-tiba guntur ungu muncul dari pedang ungu itu, sehingga pedang itu tidak bisa menahan tangannya. Pergi, tempat suci, atau seorang praktisi kendo, juga ingin menduduki saya, mengeluarkan saya. Suara kekerasan terdengar di benak Jian Wushuang. Jian Wushuang mengerutkan kening, menatap pedang ungu. Prajurit sihir memiliki roh, dan kecerdasan produk prajurit sihir sangat tinggi. Dan pedang ungu ini sangat kejam, dan instrumennya secara alami cukup mudah tersinggung. Agak menarik, Jian Wushuang tersenyum ringan, tetapi telapak tangannya terus memegang pedang ungu itu. Pergi, tangkap aku. Pisau pedang ungu menjerit keras, dan pedang juga muncul dengan guntur ungu. Kekuatan ungu perkasa ini sombong. Di bawah guntur ungu, kekuatan tingkat kedua atau kekuatan ketiga mungkin benar-benar mundur, tetapi pedang Wushuang tidak terhalang sedikitpun. Guntur ungu menebas telapak pedang Wushuang, tetapi tidak membawa kerusakan sedikit pun pada telapak pedang Wushuang. Pada akhirnya, pedang Wushuang memegang gagang pedang ungu dengan kuat, dan dengan lambaian tangannya, pedang itu terpaksa menghasilkan pedang ungu. Di dalam ring, instrumen mengerikan, jatuh ke tanganku, masih ingin berjuang. Jian Wushuang terkekeh dan berbalik untuk bersiap meninggalkan gua, tapi tiba-tiba. Ruang rahasia, tapi pintunya terbuka, dan seseorang ada di sana lebih dulu. Sebuah suara datang dari luar ruang rahasia. Seseorang di sini. Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi berjalan keluar dari ruang belakang. Begitu dia melangkah keluar dari ruang belakang, Jian Wushuang segera melihat dua sosok datang ke ruang belakang. Keduanya adalah pria kulit hitam yang sedikit lusuh dan seorang pria muram dalam jubah perak longgar. Kedua pria itu melihat Jian Wushuang muncul di pintu ruang belakang untuk pertama kalinya. Ketika mereka menyadari bahwa Jian Wushuang hanya tempat suci, mereka berdua terpana, dan mereka mengikutinya untuk melihat Jian Wushuang dengan jelas. Terlihat langsung ternyata aneh. Ketika Jian Wushuang melihat pria itu, penampilannya juga aneh, dan kemudian Jian Wushuang memberi hormat sedikit pada pria kulit hitam itu. Tuhan, Tuhan. Pria kulit hitam ini bukan orang lain, itu adalah penguasa pisau besi. Pedang yang tak tertandingi berasal dari kerah pisau besi, dan masih pemimpin dari pisau besi, dan penguasa pisau besi mengaturnya untuk datang ke medan perang Red Flame. Selama ini, identitas Jian Wushuang berada di bawah kendali Lord Bilah Besi. Pendekar, Lord Bilah Besi memandang Jian Wushuang dan mengerutkan kening. Kamu di sini, pisau besi, kamu cukup berani. Tempat yang sakral, berani lari ke lapisan dalam. Pria dingin di sebelahnya penuh senyum lucu, pria dingin ini, Jian Wushuang juga tahu. Tuan sayap perak, teriak Jian Wushuang. Ketika dia masih pemimpin Bilah Besi, dia juga bertemu dengan Tuan Silverwing. Pada saat itu, penguasa sayap perak masih ada di depannya, yang membuatnya sangat takut, tetapi sekarang penguasa sayap perak muncul lagi di depannya, tetapi hati Jian Wushuang tenang. Pendekar pedang, wajah Iron Knife Lord sedikit kusam, lapisan dalam ini penuh dengan krisis. Bahkan jika saya, ketika Anda berada di lapisan dalam, Anda berjalan di atas es tipis. Jika Anda berada di tempat suci, Anda bisa pergi keluar.
Tanda tanya. Jian Wushuang menatap Raja Pisau Besi, dia bisa melihat bahwa kata-kata Raja Pisau Besi memiliki beberapa teguran, tetapi teguran ini membuat hati Jian Wushuang hangat. Bagaimanapun, Lord Ironblade menegurnya hanya jika dia menganggapnya miliknya sendiri dan peduli akan keselamatannya. Pada awal pemimpin Pisau Besi, saya mendengar bahwa Tuan Pisau Besi sangat dijaga, selalu baik kepada bawahannya, dan faktanya benar. Jian Wushuang berpikir dalam hatinya, tetapi mulutnya terbuka. Lord, meskipun ada beberapa harta karun di lapisan luar, mereka tidak terlalu menarik bagi saya. Jadi kamu datang ke lapisan dalam. Lord Ironblade belum berbicara, tetapi Tuan Silverwing masih tersenyum dan memandang ke atas. Wah, tahukah kamu, lapisan dalam ini adalah medan perang Tuhan. Buta dan apa, aku, Jian Wushuang tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Mungkinkah dia langsung mengatakan bahwa dia tidak akan lebih lemah dari Tuan? Tapi hanya berbicara, siapa yang percaya? Yah, sudah ada di sini. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Tuan Pedang Besi melambaikan tangannya, dengan sungguh-sungguh menatap Jian Wushuang dan berseru, lapisan dalam ini sangat berbahaya. Anda bisa datang ke sini sendiri. Ini adalah keberuntungan murni, tetapi keberuntungan Anda tidak selalu bisa begitu baik. Sekali dalam krisis, belum lagi hal lain, jika Anda hanya bertemu dengan orang yang sedikit lebih kuat dan berkelahi sedikit, Anda takut bahwa hanya ada satu cara untuk pergi. Jadi, kamu akan mengikutiku lain kali aku dan Yinyi akan menjagamu sebanyak mungkin. Segera setelah penguasa Pisau Besi mengatakan ini, Silverwing mengerutkan kening, dan berkata, Pisau Besi, lapisan dalam ini luar biasa. Sudah sangat berbahaya bagi Anda dan saya untuk menghancurkan di sini. Sekarang kita harus tetap terseret lagi. Botol minyak, ini, pendekar pedang itu adalah bawahanku, Lord Ironblade melirik Lord Silverwing. Ini membuat Lord of the Silverwings tersenyum pahit dan mengangkat bahu. Oke, kamu kuat, kamu punya keputusan akhir. Ketika Pedang Wushuang mendengar kata-kata Tuan Silverwing, dia memutar matanya dan berkata, Tuan Silverwing, kalian berdua, yakinlah, aku akan menjaga diriku sendiri, jika aku benar-benar bertemu krisis, mungkin saya bisa membantu. Hanya kamu, masih mau membantu. Lord of the Silverwings dengan main-main memandang Xian Jian Wushuang, si kecil, saya tahu, Anda membunuh musuh anti kekuatan dari Kam lawan belum lama ini, tetapi kekuatan anti dan Tuan adalah konsep yang sama sekali berbeda. Anda belum benar-benar bermain melawan Tuan, saya khawatir saya belum tahu, dan Anda akan tahu sesudahnya. Petik 2. Tidak perlu membantu, kamu jangan seret kedua kaki belakangku sebanyak mungkin. Kata Silverwing Lord. Raja Pedang Besi memandang Jian Wushuang, dan tampaknya tidak mengambil kata-kata Jian Wushuo ke dalam hati. Melihat ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Pada akhirnya, itu masih terlalu rendah baginya, sebuah tempat suci, dan itu adalah hal yang normal bagi raja untuk menjadi selir. Lord of the Silverwings belum tahu. Aku tidak lebih lemah darinya dalam hal kekuatan tempur. Jian Wushuang diam-diam berpikir. Di antara dua raja di depannya, Raja Pisau Besi adalah tuan sejati yang tinggi, pendekar pedang benar-benar sulit dilawan, tetapi pendekar sayap perak ini hanya raja menengah, pendekar pedang dapat melawannya. Saat itu, penguasa Pisau Besi melihat dan membalikkan tangannya, dan seorang utusan muncul di tangannya. Penguasa Pisau Besi tidak melakukan apa-apa, tetapi utusan itu sudah terbakar. Ini adalah utusan penting yang diberikan kepadaku oleh penguasa roh. Tidak akan mudah untuk menggunakannya kecuali ada sesuatu yang penting. Wajah Irong Knife Lord menjadi bermartabat. Jian Wushuang dan Silverwing Lord juga segera melihatnya. Setelah utusan itu terbakar, segera membentuk sosok kabur di kekosongan di depan. Meskipun sosok kabur ini tidak jelas, tetapi mengandalkan angka itu saja, dapat dilihat bahwa orang ini adalah Dewa Roh. Pedang besi, sosok bayangan itu berbicara, dan suara Dewa Roh juga terdengar. Siapa yang bersamamu, siapa lagi? Dan penguasa sayap perak, dan penguasa pisau besi melirik Jian Wushuang. Awalnya, dia ingin melihat pedang Wushuang, tetapi ketika dia berpikir bahwa Jian Wushuang hanya setingkat kerajaan ilahi, dia segera menggelengkan kepalanya. Wing Lord, kamu dan Silverwing, penguasa roh mengerang beberapa saat, dan kemudian pergelangan tangan bergerak, tetapi segera sebelum dia muncul peta ini adalah peta lapisan dalam gua ini. Dewa Roh menunjuk ke salah satu area dan berkata, di sini,
ada pertempuran sengit, penyebabnya adalah untuk bersaing untuk harta di sana, dan sekarang harta itu telah jatuh ke tangan Tuhan Surgawi di kemah kita. Tapi kubu Pangeran Changyue enggan menyerah, dan sekarang kedua kubu telah mengumpulkan banyak orang kuat di sana, dan kalian berdua segera bergegas. Ingat, apapun yang kamu bayar, kamu harus menyimpan harta itu di tangan Lord Tianchong, dan jangan pernah membiarkan harta itu jatuh ke tangan kemah Pangeran Changyue. Mendengar ini, tampang Dewa Besi dan Dewa Perak berubah sedikit. Kamu harus menyimpan harta itu bagaimanapun caranya. Iron Blade Lord mengerutkan kening, dan bertanya langsung, "Ya Tuhan, harta apa itu?" Dewa Roh terdiam untuk sementara waktu, lalu meludahkan kata-kata dengan sungguh-sungguh, "Tao Shenbing." "Apa?" Tuan Irong Knife dan Tuan Silverwing tercengang. Dao Shenbing, murid Jian Wu juga menyusut tajam. Sejak datang ke Divine China begitu lama, pengetahuan Jian Wu Shuang tidak lagi terbatas pada Nanyang Big 6 kecil. Dia tahu bahwa di tanah suci yang luas, seorang prajurit yang baik memang harta yang sangat langka dan sangat berharga, tetapi selama kekuatannya mencapai tingkat tuan, orang yang kuat umumnya memiliki prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik tidak terlalu berharga bagi yang kuat yang telah mencapai tingkat bangsawan. Misalnya, di antara banyak ruang rahasia di lapisan dalam rumah gua ini, dalam beberapa hari terakhir, tidak kurang dari 10 tentara telah digeledah. Bahkan Jian Wushuang sendiri memiliki seorang prajurit yang baik. Bagi para penguasa yang kuat, daya tarik Yipin Shenbing tidak terlalu besar, tetapi berbeda. Prajurit Tao, yang sepenuhnya berada di atas produk para prajurit, menjadi milik para prajurit di celah itu. Dan alasannya disebut Taoisme adalah bahwa Taoisme terkait dengan Tao tertinggi. Itu adalah kekuatan yang lebih dalam, lebih kuat daripada yang asli. Dalam keadaan normal, bahkan orang-orang kuat di tingkat pangeran jarang memiliki tentara Tao, apalagi bangsawan. Dapat dibayangkan bahwa jika seorang prajurit Tao muncul di gua ini, seberapa besar sensasi akan sudah. Sejauh yang saya tahu, pangeran berdarah kami dan pangeran Changyue itu, meskipun keduanya adalah pangeran dari Qixiao Realm, tak satu pun dari mereka tampaknya memiliki tentara Tao. Untungnya, keduanya memiliki masalah penting sekarang. Jika Anda memberitahu dia, jika mereka berdua tahu bahwa tentara Dao bersembunyi di gua, mereka berdua akan datang ke sini secara pribadi. Lord Ironblade, Tuan Dao, Tuan Perak itu juga mengerang. Prajurit Tao sudah cukup untuk membuat banyak pangeran iri. Pedang besi, sayap perak. Prajurit dewa itu sangat penting. Kalian berdua segera pergi untuk mendukung Lord of Heaven Chong, dan kamu harus memintanya untuk mengembalikan prajurit dewa itu. Ketika dewa-dewa Tuhan selesai, tidak ada pedang di pedang. Sosok kabur di depan tiga menghilang segera. Belum terlambat, kita akan segera keluar. Lord Ironblade memandang Lord Silverwing dan pedang Wushuang. Oke, Lord Silverwing dan Wushuang mengangguk. Segera, ketiga pria itu menyapu ke arah area yang ditandai oleh Dewa Roh. Daerah pertempuran sengit tidak terlalu jauh dari tempat mereka sekarang. Sekitar setengah jam kemudian, mereka muncul di daerah itu. Segera setelah mereka tiba di daerah itu, ketiga pendekar tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Saya melihat di depan mereka ruang terbuka yang luas dengan ukuran bidang seni bela diri, dan di ruang terbuka ini, puluhan tokoh bertarung dengan sengit. Hah, 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 hah. Hah, raungan yang memekakkan telinga terdengar di seluruh Dongfu, dan energi mengerikan itu menghilang dengan liar ke sekeliling, terus-menerus memengaruhi dinding batu di sekitar Dongfu, membuat lubang-lubang dinding batu yang direkonstruksi. Ada puluhan tokoh berperang, masing-masing dari mereka luar biasa dan kuat, semua dari mereka adalah orang-orang yang kuat di ranah junjungan. Pada pandangan pertama, mereka telah melewati 40 penguasa bertarung dengan liar. Jian Wushuang menggelengkan wajahnya, bahkan bangsawan pedang besi dan tuan sayap perak menjadi sangat bermartabat. Dalam pembunuhan gila ini, dua tokoh sangat menarik perhatian. Keduanya adalah dua yang bertarung sengit, satu dengan mata hijau dan wanita tua pendek, dan yang lainnya, seorang pria seperti beruang coklat lebih dari 2 meter. Pangeran Tuan Changyue, yah, berapa umur penyihir tua ini, tapi dia belum mati. Lord of the Iron Knife dan Lord of the Silver Wings menatap wanita tua itu dengan ketakutan yang sangat. Tuan Monster, seorang lelaki kuat yang telah menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu, telah lama menjadi penguasa tertinggi dari 6 awan, dan hanya satu langkah menjauh dari para pangeran. Sekarang, Tuan Monster ini seharusnya masih hanya 6 Xiao Jing,
tetapi kekuatan tempurnya harus meningkat banyak. Adapun untuk membunuh dengan Tuan Monster, itu adalah Tuan Tianchong yang berada di pihak Pangeran Berdarah. Yi Xiao mengatakan kurang dari, Lord Tianchong, bagaimana dia bisa bertarung dengan wanita iblis tua itu? Lord Silverwing terkejut. Lihatlah prajurit sihir di tangannya. Iron Knife Lord terlihat dengan tenang, menatap tombak berdarah yang dipegang erat oleh tangan kanan Tianchong. Tombak berwarna darah memancarkan suasana yang sangat menakutkan, yang sangat mencolok di antara para prajurit sihir yang digunakan oleh banyak penguasa di medan perang ini. Dao Shenbing, mata Jian Wushuang menyipit. Dia juga melihat profil Lord Tianchong dan Monster Lord. Tuan monster itu benar-benar eksistensi monster tingkat lama. Di antara para bangsawan tertinggi, mereka sangat tiran, dan mereka hanya selangkah lagi dari para pangeran. Tuan Tianchong hanyalah seorang penguasa tinggi. Menurut alasannya, kekuatan keduanya sangat jauh, tetapi sekarang, Lord Tianchong telah bertarung dengan Tuan Monster. Alasan untuk semua ini adalah karena tentara Tao di tangan Lord Tianchong. Apakah itu kekuatan Dao Shenbing? Dapatkah seorang bangsawan tinggi secara langsung bersaing dengan seorang penguasa atas? Jian Wushuang diam-diam mengagumi. Kekuatan tentara Tao jauh lebih dari itu, tetapi Tuan Tianchong relatif lemah. Jika prajurit ini ada di tangan seorang pangeran yang pandai dalam keahlian menembak, maka itu benar-benar mengerikan, kata Lord Ironblade. Ekspresi Jian Wushuang tenang, dan itu cukup panas. Untuk prajurit sihir ini, sayangnya, prajurit Tao ini adalah tombak, bukan pedang yang ia kuasai. Pendekar, ada penguasa di mana-mana, dan aku dan Silverwing tidak bisa melindungimu. Hati-hati, yang terbaik adalah menjauh. Jangan biarkan para penguasa kamp Pangeran Chang Yue mengawasi mereka. Jian Wushuang meliriknya segera dan berkata, Silverwing, ayo pergi. Oke, Silverwing Tuan Zheng Jian menuju. Segera, Iron Blade Lord dan Silverwing Lord berubah menjadi pita dan bergegas ke medan perang. Dua lagi, adalah Tuan Pedang dan Tuan Pedang. Hanya Tuan yang tinggi dan Tuan menengah, hentikan mereka. Segera di dalam kamp Pangeran Chang Yue, seorang pria yang kuat mengosongkan tangannya untuk bertarung dengan Tuan Pedang Besi dan Tuan Pedang Perak. Relatif terhadap puluhan raja di seluruh medan perang, penambahan Lord Iron Knife dan Lord Silverwing tidak menyebabkan banyak gelombang. Setelah semua, tidak hanya orang-orang kuat dari kamp Pangeran Berdarah tiba, tetapi orang-orang kuat dari kamp Pangeran Chang Yue juga tiba dan bergabung dengan medan perang. Ada semakin banyak raja, Jian Wushuang berdiri di tepi medan perang, untuk saat ini tidak ada konsiliasi, hanya menonton dengan tenang. Lusinan penguasa berperang, tetapi pemandangan ini jarang terjadi, dan masih ada penguasa baru yang datang dari segala arah untuk bergabung dengan medan perang. Segera jumlah penguasa di medan perang telah melebihi 50, tetapi para penguasa dari dua kubu serupa, dan sulit untuk membedakan di antara mereka. Hanya tentara Tao yang dapat menarik begitu banyak tuan untuk membunuh dengan gila. Jika mereka beralih ke harta lainnya, daya tarik mungkin tidak begitu keterlaluan. Pikir Jian Wushuang diam-diam. Sudah lama sejak dimulainya pertempuran sengit, dan para penguasa juga telah jatuh di tengah, namun, karena para penguasa dari dua kubu umumnya memilih orang-orang dengan kekuatan yang sama seperti lawan mereka, tidak ada banyak raja yang jatuh. Saat itu, dari lorong terdekat, sesosok lainnya bergegas ke medan perang. Munculnya pria ini segera menyebabkan keributan di medan perang. Tuan Wandao, Tuan Wandao ada di sini. Sial, Tuan Wandao. Para penguasa kedua kubu melihat orang-orang dengan ekspresi yang berbeda-beda. Satu sisi kamp Pangeran Chang Yue secara alami sangat bahagia, sedangkan para penguasa kamp Pangeran Berdarah agak jelek. Lord Wandao, di bawah kamp Pangeran Chang Yue, memiliki reputasi besar di kamp Pangeran Chang Yue. Ketenaran seperti itu tidak berarti bahwa 10.000 raja pulau sangat kuat, lagi pula, 10.000 raja pulau hanyalah tuan yang tinggi, banyak tuan yang hadir dapat bersaing dengannya. Alasan mengapa Lord Wandao begitu terkenal adalah karena Lord Wandao adalah ahli pembentukan matriks yang memiliki tingkat prestasi tinggi dalam pembentukan matriks. Begitu Lord Wandao menyapu ke medan perang, dia membuat dengungan dingin, dan kemudian melihatnya melambaikan tangannya 2 kali berturut-turut, dan 2 sinar cahaya yang tak terlihat menyapu. Segera di seluruh medan perang, barisan ganda besar terbentuk. Cukup mengatur arai, Tuan Wandao, sudah siap. Masalah. Para penguasa Kamp Dewa Berdarah mengerutkan kening satu sama lain,
Meskipun dua formasi ini tampaknya diatur oleh Lord Wandao, kekuatannya masih luar biasa, dan segera kekuatan kedua formasi mereka melambai sepenuhnya. Rohku tiba-tiba pulih. Aku merasa pemulihan spiritualku telah meningkat lebih dari 3 kali. Itu sama bagiku. Tidak hanya itu, aku merasa bahwa kekuatan peledakku tampaknya telah sedikit meningkat. Ya, aku juga merasakannya. Orang-orang kuat di kamp Pangeran Changyue segera memahami kemampuan pembentukan ganda. Formasi 2 kali lipat, satu adalah formasi yang dapat dengan cepat mengembalikan kekuatan spiritual mereka, dan yang lainnya adalah formasi yang sangat meningkatkan kekuatan serangan mereka semua ke tingkat tertentu. Kekuatan keseluruhan kamp telah sangat meningkat. Haha, itu memang penguasa Wandao. Dengan bantuan dua metode matriks ini, siapa yang harus kutakuti? Bunuh mereka. Para penguasa kamp Pangeran Changyue segera meningkatkan moral mereka, dan tubuh mereka terbunuh lagi. Awalnya, kedua kubu memiliki kekuatan keseluruhan yang sama, dan mereka telah bertarung satu sama lain, namun, dengan munculnya Lord Wandao dan pengaturan dua formasi ini, situasinya benar-benar berubah. Ups, sialan, tuan yang keji dari Wandao. Orang-orang kuat di kamp Bloody Lord semuanya jelek, tetapi pada saat ini mereka hanya bisa keluar semua untuk melawan serangan kamp Changyue Lord. Pada inti dari medan perang, Tuan Monster dan Tuan Tianchong yang telah bertarung dengan gila telah 2 hari yang lalu, kekuatan Tuan Tianchong jauh lebih buruk daripada Tuan Monster. Hanya berdasarkan Tao Shenbing hampir tidak bisa membuat celah. Tapi dia masih di bawah tekanan ketika dia bertarung dengan Tuan Monster. Sekarang setelah array 2 elemen Lord Wando keluar, tekanannya bahkan lebih besar. Tianchong, kamu harus tahu bahwa pangeranku, kebetulan menggunakan pistol sebagai senjata. Seberapa penting prajurit Tao di tanganmu untuk pangeranku, tuanku? Aku menyarankan kamu untuk menyerahkannya dengan jujur, jika tidak, kamu tidak diragukan lagi. Suara Tuan Monster itu dingin. Yah, aku ingin menjadi prajurit dewa, kecuali aku mati. Tianchong Lord bersenandung dengan dingin. Lihat mati. Tuan Monster itu geram dan segera dibantai dengan Tuan Tianchong lagi. Sementara banyak penguasa dan kekuatan di dua kubu bertarung dengan liar, Jian Wushuang tetap berada di tepi medan perang dan tidak pernah menembak. Meskipun para raja yang berperang memperhatikan keberadaannya, tidak ada yang mengambil hatinya ketika dia melihat bahwa dia hanyalah sebuah tempat suci. Begitu banyak raja bertarung dengan sengit bersama dan menggunakan berbagai cara, tapi itu pemandangan yang langka. Jian Wushuang tersenyum ringan. Para penguasa ini berperang, dan beberapa alat pajangan sangat aneh dan alternatif, yang membuat Jian Wushuang tidak dapat membantu tetapi terkejut. Terutama Lord Wandao yang baru saja tiba, mengatur metode matriks ganda dengan satu tangan dan secara langsung mengubah situasi pertempuran. Kemampuan ini bahkan lebih baik. Sekarang di medan perang, jelas bahwa kamp Pangeran Berdarah telah jatuh ke dalam kerugian absolut, terutama di bagian paling tengah dari medan perang. Hari itu, di bawah serangan gila dari penguasa monster, Chong Lord secara bertahap menjadi tidak didukung. Prajurit dewa itu akan jatuh ke tangan kubu Pangeran Changyue. Pokoknya, aku bagian dari kamp Pangeran Berdarah. Ini bukan gayaku untuk menontonnya sepanjang jalan. Jian Wushuang tersenyum ringan. Ketika dia melihat sosok di medan perang, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berjalan ada senyum aneh, diikuti sosoknya yang melayang. Di medan perang, sebuah tembakan gelap menusuk seperti naga yang berlayar ke laut. Perubahan-perubahan dari penguasa Montenegro, dalam jubah abu-abu, tampak dingin dan menatap langsung ke lawannya, seorang penguasa dasar dari kamp Pangeran Berdarah. Ada begitu banyak raja di medan perang ini, dan ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Aku harus berhati-hati, tapi jangan ditangkap oleh orang lain. Pemimpin Montenegro Yu Guang menatapnya dengan waspada selama pertempuran. Pada saat ini, ada lebih dari 50 raja yang bertarung, termasuk raja sedang dan raja yang tinggi. Tuan Tanah seperti dia adalah makhluk terlemah di medan perang ini, dan kemungkinan jatuh secara alami besar, jadi dia berani tidak memiliki kemudahan sedikitpun. Pada saat ini, suara angin sepoi-sepoi datang dari belakang Tuan Montenegro, dan pada saat yang sama ada niat membunuh yang dingin dan langsung. Dalam arti pembunuhan ini, Dewa Montenegro adalah roh, berbalik dengan tajam dan memandangnya, hanya untuk melihat pendekar pedang itu melambaikan pedang panjang, menusuk ke dadanya. Pedang itu sangat cepat, dan sudutnya sangat rumit. Jika dia bereaksi sedikit lambat, pedang ini pasti bisa menembus dadanya dengan mudah.
Itu kamu. Penguasa Montenegro menatap Jian Wushuang dan mengenalinya. Sebelum dia bertemu dengan Jian Wushuang di saluran dalam ini, dan juga bermain melawannya. Akibatnya, kekuatan ledakan Jian Wushuang membuatnya takut, dan jika dia kemudian memiliki parit baju besi emas, bisakah dia mulai dari tidak diketahui apakah pedang itu lolos tanpa tangan? Melihat tikaman pedang Jian Wushuang, pemimpin Montenegro segera memutar, tetapi layak untuk melewati cahaya pedang. Apakah reaksinya cepat? Jian Wushuang menyeringai. Itu berbahaya. Dewa Montenegro memberikan nada rahasia, tetapi tiba-tiba sebuah krisis yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya, dan melihat pedang di depannya, pedang itu telah ditikam di udara, tetapi alis pedang itu sia-sia. Cahaya perlahan muncul. Pada saat ini, alis Jian Wushuang tampaknya langsung retak, makna seperti pedang yang menakutkan seperti guntur, yang mengalir keluar. Taktik pedang Yipin, pedang alis. Pedang alis adalah untuk memadatkan hati pedang di dalam hati, itu pecah sia-sia ketika kritis, dan semakin lama jantung pedang mengembun, semakin besar kekuatan. Sudah hampir 4 tahun sejak terakhir kali Jian Wushuang mengeluarkan pedang alis di benua Nanyang, dalam 4 tahun terakhir, alisnya telah menumpuk niat pedang. Hingga saat ini, niat pedang yang terkumpul di alisnya telah ada banyak cara, dan sekarang hanya yang terlemah yang bermain. Tetapi meskipun itu hanya pedang terlemah, pada saat ini, Tuan Montenegro tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung menembus tenggorokannya oleh bayangan pedang ini, dan tubuhnya jatuh tanpa daya. Tuan Montenegro, mati. Di medan perang, meskipun pembunuhan itu luar biasa panas, tidak ada banyak raja yang jatuh ketika seorang raja dipenggal, itu akan menarik banyak mata orang-orang. Pada saat ketika penguasa Montenegro meninggal, banyak mata segera datang. Kematian lagi, itu Tuan Montenegro. Hah? Hanya Tuan Junior. Tidak heran dia mati. Hah? Ketika Jian Wushuang, yang membunuh Tuan Montenegro, terlihat, itu adalah panik di medan perang. Semua orang memandang Cao Jian, yang terkejut. Apakah pria kecil ini? Dia membunuh Tuan Montenegro. Para penguasa yang hadir tidak bisa tidak terlihat aneh. Sebelumnya, mereka juga memperhatikan keberadaan Jian Wushuang, tetapi Jian Wushuang hanyalah tempat yang sakral, semua orang yang hadir adalah Tuan, siapa yang peduli dengan tempat suci. Tapi sekarang, alam suci inilah yang memenggal seorang penguasa Kam Pangeran Changyue. Pendekar, Lord Ironblade dan Silverwing Lord sama-sama sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Jian Wushuang bahkan bisa membunuh seorang bangsawan. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, itu masih luar biasa. Hah? Lord Wandao dari Kam Pangeran Changyue melihat ini dan segera bersenandung, bunuh anak itu. Teriakan angin kencang datang. Jian Wushuang melihat seorang pria kekar muncul di sampingnya. Pria kekar ini memegang pedang dan mengiris kepalanya untuk melihat napas. Pria kekar ini adalah medium Tuhan, pendekar, mundur. Teriak Dewa Besi. Pedang tidak memiliki bentuk tubuh, meninggalkan gambar sisa di tempat. Tetapi Dewa telah mundur ke belakang, melihatnya, tetapi sangat tenang. Semua orang di Kam Pangeran berdarah siap. Jian Wushuang berhenti dalam kehampaan, tetapi suara nyaring segera menyebar. Siap, apa yang harus dipersiapkan? Orang-orang kuat di Kam Pangeran berdarah kehilangan dan pada saat ini, Jian Wushuang benar-benar menembak. Saya melihat di tubuhnya, niat membunuh yang besar meningkat, dan niat membunuh itu seperti gelombang, yang segera berubah menjadi sungai darah yang panjang dan meluas. Pada saat yang sama, semua alam seperti pedang yang tak terlihat meledak seketika. Didorong oleh cincin darah dan api, bidang api juga meresap. Huang Quan Rod, Bai Jieji, dan Bloodfire. Kombinasi dari 3 domain secara instan mencakup seluruh medan perang di sungai berdarah. Pedang Wushuang, bagaimanapun, terletak di tengah-tengah sungai darah. Matanya dingin dan tanpa emosi, ia menyapu banyak orang kuat di depan. Rilem, penindasan. Suara dingin dan bernada rendah keluar dari mulut Jian Wushuang. Sungai Rongshui yang bergemuruh bergulung-guling, dan waktu seperti tang besar yang dijepit dengan ketat pada para penguasa Kam Pangeran Changyue di sungai darah. Yi lebih besar dari Xiao lebih besar dari katakan kurang dari banyak raja di Kam Pangeran Changyue melihat penampakan sungai darah, tetapi pada awalnya mereka sedikit terkejut, tetapi tiba-tiba penindasan datang. Pada saat ini, para penguasa ini tiba-tiba tenggelam ke bawah, dan beberapa yang lebih lemah hampir jatuh. Ya Tuhan, bagaimana itu mungkin? Ini, para penguasa Kam Pangeran Changyue tertegun, pada saat ini,
mereka hanya merasakan kekuatan yang luar biasa menindas mereka, membuat mereka satu persatu terperangkap dalam rawa, dan bentuk fisik mereka sangat terkendali. Alam menakutkan yang bagus. Para penguasa kamp Pangeran Berdarah juga terkejut satu persatu, meskipun Sungai Darah tidak tertindas, mereka mampu mendeteksi besarnya penindasan yang dibawa oleh Sungai Darah. Langsung, pandangan mengerikan diarahkan ke arah pedang. Wushuang memilih di masa lalu. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa alam mengerikan seperti itu, bahkan di mana bangsawan tinggi terperangkap, berada di tangan kerajaan suci yang belum pernah mereka anggap serius sebelumnya. Pendekar, Tuan Pedang Besi dan Tuan Pedang Perak juga terkejut. Orang baik, aku adalah bangsawan berpangkat tinggi. Di bawah tekanan bidang ini, kekuatannya telah menurun tajam hampir 30%. Tuan Wandao juga jatuh ke ladang dan tertindas oleh lapangan, tetapi sangat marah dan mengikuti. Itu segera meraung, bunuh dia, bunuh dia. Hah, hah. Kedua pita itu meledak langsung ke pedang Wushuang. Mereka semua sangat jelas tentang arogansi daerah di mana Jian Wushuang bermain, dan seberapa besar dampaknya pada seluruh pertempuran. Jika mereka tidak membunuh Jian Wushuang di sini, mereka hanya mengandalkan keuntungan yang ditetapkan oleh metode matriks ganda, dan mereka takut itu akan segera terjadi. Tidak hanya bukan itu masalahnya, saya takut itu akan jatuh ke dalam kerugian absolut. Jadi pada pertama kalinya, dua penguasa kamp Pangeran Changyue yang relatif dekat dengan Jian Wushuang sudah membunuh mereka. Keduanya adalah Raja Menengah. Seven Lord, cepatlah, lindungi pendekar pedang itu. Lord Ironblade berteriak cepat ketika dia melihat pemandangan itu. Di sisi kamp Pangeran Berdarah, yang paling dekat dengan pedang Wushuang adalah 7 tuan. 7 raja juga adalah Tuan Menengah. Setelah mendengar panggilan dari Tuan Pedang Besi, mereka segera menyapu ke arah pedang yang tak tertandingi, tetapi mereka harus bergerak perlahan. Chip terakhir, dan hanya satu orang, tidak memiliki kepastian absolut untuk memblokir kedua penguasa tengah kamp musuh pada saat yang sama. Namun, apa yang membuat 7 dewa lebih tak terduga adalah bahwa ketika dua penguasa tengah dari kamp bermusuhan pergi untuk membunuh pedang Wushuang tidak hanya tidak memilih untuk mundur di pertama kalinya, tetapi malah mengambil inisiatif untuk bertemu dengan mereka. Dia, tidak bisakah dia gila? Seven Lord benar-benar terpana. Pendekar pedang, sang pangeran besi tertegun. Terlepas dari apakah para penguasa dari kamp Pangeran Berdarah atau kamp Pangeran Changyue di medan perang sekitarnya juga bingung pada saat ini. Di alam suci, dua penguasa tingkat menengah terbunuh pada saat yang sama. Gila, ini gila. Banyak Tuan Pangeran Berdarah tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala, dan mereka bahkan tampaknya telah memprediksi hasilnya. Ketika semua orang berpikir bahwa Jian Wushuang sudah benar-benar gila, Jian Wushuang secara mengejutkan tenang. Kekuatan tempurku sama sekali tidak lebih lemah dari para penguasa tengah. Bahkan di antara para penguasa menengah, itu masih harus sangat kuat. Ada juga asisten lapangan. Dua tuan menengah tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku kembali. Di belakangnya, dua hantu roh pedang tinggi bangkit, dan 3 pedang pembunuh di tangannya secara sadar membesar-besarkan makna pedang. Kekuatan spiritual yang luas dari tubuh Jian Wushuang berkumpul, dan pada saat yang sama ia membawa kekuatan fisik yang mengerikan. Menatap dua penguasa menengah yang telah membunuhnya di depannya, mata Jian Wushuang menyipit, tetapi saat berikutnya adalah pedang yang tajam. Taktik pedang pembunuh jantung, gaya kedua. Pedang lurus satu serangan sederhana, pedang 3 kil berubah menjadi cahaya listrik, meledak. Dengan suasana hati yang tegas dan tak berujung. Saat lampu listrik muncul, dunia tergerak. Dengan ledakan penuh pedang yang tak tertandingi, kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dua penguasa tengah di depan Jian Wushuang juga menunjukkan gerakan pembunuhan mereka. Di dalam mereka berdua, salah satu dari mereka melambaikan palu godam. Palu godam terbelah, seolah-olah sebuah gunung besar menabrak pedang Wushuang. Yang lain memegang pedang panjang berwarna darah, mengangkat tangannya, dan meledak dalam kemarahan, dengan cara yang mengesankan. Kedua penguasa tengah telah meledakkan kekuatan mereka secara ekstrim. Ketiga serangan itu semuanya sengit, dan dalam waktu singkat, mereka bertabrakan secara langsung di kekosongan di medan perang. Boom! Terdengar deru keras, dan tabrakan energi juga menyebabkan gelombang energi menyapu sekelilingnya. Setelah konfrontasi ini, sosok ganda tanpa pedang meledak dengan tajam, dan meledak langsung puluhan kaki jauhnya sebelum berhenti. Datang adapun dua penguasa tengah, mereka semua dalam kekosongan saat ini, tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Sia-sia,
Wow, wow, pada kedua populasi, semburan darah menyembur keluar, dan kulitnya segera berubah pucat. Dalam adegan ini, banyak raja di dua kam besar di sekitar melihat satu sama lain dan tidak bisa membantu tetapi menyingkirkan mereka. Pada awalnya, Jian Wushuang membunuh seorang raja berdasarkan tingkat alam suci, itu sudah merupakan mukjizat, tetapi setelah semua, itu karena serangan menyelinap, ada beberapa keberuntungan, dan mereka hampir tidak bisa menerimanya. Baru saja, Jian Wushuang meledak ke alam yang begitu mengerikan. Alam ini membuat mereka merasa ngeri. Tapi alam pada akhirnya, dan mereka adalah cara yang unik. Beberapa orang memiliki kekuatan biasa, tetapi memiliki cara khusus. Ini juga benar, seperti penguasa Pulau Nawan, ia sangat pandai dalam formasi, dan formasi-formasi sangat menakutkan. Jian Wushuang memiliki sarana teritorial yang mengerikan, dan masih dalam jangkauan penerimaan mereka. Tapi sekarang apakah ini tabrakan langsung? Selain itu, Jian Wushuang masih bertemu dengan dua penguasa menengah sendirian. Namun, ternyata dua penguasa tengah dipukuli dan muntah darah, dan Jian Wushuang hanya mundur sedikit. Apa artinya ini? Para penguasa dari dua kubu yang hadir tidak bisa menahan nafas. Hanya pada saat ini mereka akhirnya mengerti bahwa tempat kudus yang mereka lihat luar biasa. Bocah itu, Lord Silverwing bahkan lebih luar biasa. Perlu dicatat bahwa pada awalnya, dia juga percaya bahwa Jian Wushuang datang ke lapisan dalam ini untuk keluar, dan itu untuk mencari kematian. Dan dia juga ingat bahwa Jian Wushuang telah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia dalam bahaya, mungkin dia masih bisa membantu. Awalnya, baik penguasa sayap perak maupun penguasa pisau besi tidak menanggapi masalah ini dengan serius, tetapi sekarang, dua penguasa menengah bergabung dan langsung dipukul olehnya. Kekuatan tempur anak laki-laki ini lebih kuat dari milikku. Tuan Silverwing mendesah. Pendekar, Lord Ironblade muncul di sebelah Jian Wushuang, matanya melihat ke atas, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Jian Wushuang tersenyum dengan acuh tak acuh, tetapi suaranya menyebar, meskipun kamu melepaskan dan membunuh, aku akan membantumu sebanyak yang aku bisa. Mendengar ini, para penguasa Kam Fir'aun berdarah menunjukkan keterkejutan. Haha, bunuh. Di bawah penindasan bidang tirani seperti itu, baik bahwa para penguasa Kam Pangeran Chang Yue dapat menggunakan 70% dari kekuatan tempur mereka. Itu tidak menakutkan. Yah, dibandingkan dengan pembentukan ganda Lord Wandao, kita lebih baik di bidang pendekar pedang ini. Lakukan, pembunuhan dimulai segera, tetapi kali ini, pedang yang tak tertandingi itu benar-benar terbalik sebelum Kam Pangeran berdarah. Bagaimanapun, ladang Jian Wushuang sedang ditindas, bahkan raja-raja tinggi harus ditekan oleh hampir 30%, dan raja-raja menengah dan raja-raja junior lebih dibatasi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Kam Pangeran Chang Yue besar minus. Dan Tuan dari Pulau Nawan, susunan rangkap yang ia letakkan tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan, tetapi susunan yang relatif sederhana, kekuatannya tidak terlalu kuat. Susunan rangkap meningkatkan Kam Pangeran Chang Yue. Tanpa pedang, Wushuang menindas para penguasa Kam Pangeran Chang Yue. Ini mengarah pada fakta bahwa Kam Pangeran Chang Yue tidak hanya memiliki keuntungan dari periode itu, tetapi bahkan ditekan oleh Kam Pangeran berdarah. Seperti Raja Monster di tengah medan perang, dia mampu mengalahkan Tuan Tian Chong segera, bahkan dipenggal, tetapi karena ranah pedang tak tertandingi, kekuatannya juga terkendala, memberikan Tuan Tian Chong bernafas peluang, dan ada juga penguasa tinggi dari Kam Pangeran berdarah mengosongkan tangannya, dan bekerja sama dengan dua Tuan Chong Tian, tanpa takut padanya. Sial, itu semua karena kekuatan tanah suci itu. Para penguasa Kam Pangeran Chang Yue sangat marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa situasi baik yang asli akan dibalik oleh pihak lain di tempat perlindungan kecil. Mereka belum pernah mempertimbangkan tempat suci ini sebelumnya. Tapi sekarang, Jian Wushuang telah menjadi kunci untuk seluruh pendudukan. Beberapa kali Kam Pangeran Chang Yue ingin menemukan kesempatan untuk mengklik dua kali untuk membunuh pedang. Dan kekuatan tempur Jian Wushuang sendiri juga luar biasa, sehingga mereka menembak beberapa kali, semua berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, dari lorong di samping, sosok jubah hitam menyapu langsung, muncul di medan perang, dan segera muncul menuju pusat medan perang. Di tengah-tengah medan perang, penguasa monster bertarung dengan penguasa surga Chong, tetapi tiba-tiba angin kencang datang dari samping, kuat. Ini dia, Tuan Monster segera memutar kepalanya untuk melihat, tapi sekarang, kepalan yang dipenuhi guntur ungu,
membuka udara, dan menabrak kepalanya. Pukulan yang mengerikan itu, meskipun dia belum benar-benar membombardirnya, tetapi kekuatannya saja membuat tuan atas penguasa monster merasakan semburat hati. Tanpa ragu-ragu, bentuknya segera berubah menjadi hantu dan mundur. Boom! Tinju besar penuh dengan guntur ungu membombardir dalam kekosongan, kekuatan besar meledak, dan tiba-tiba seluruh kekosongan bergetar hebat, membentuk gelombang kejut yang menyapu. Gelombang kejut ini memaksa kedua raja tengah bertarung bersebelahan. Gelombang berdengung menghilang, dan sosok jubah hitam perlahan muncul di medan perang. Melihat penampilan sosok jubah hitam ini, seluruh medan perang tidak bisa membantu menenangkan, banyak penguasa memandangi orang yang lewat. Pendatang itu mengenakan jubah hitam dengan kepala ungu berantakan, dengan janggut acak, sepasang mata gelap dengan murid yang sangat dalam, samar-samar dikelilingi oleh guntur ungu. Lord of the Dark Dollars. Setelah melihatnya dengan jelas, wajah monster-monster segera berubah. Para penguasa kamp Pangeran Changyue juga tampak sulit untuk dilihat. Bertentangan dengan kamp Pangeran Changyue, para penguasa kamp Pangeran Berdarah melihat orang-orang muncul, satu demi satu menunjukkan kegembiraan. Lord He Yuan, di antara banyak bangsawan di kamp Pangeran Berdarah, sudah pasti cukup untuk peringkat di antara 3 bangsawan teratas dalam hal kekuatan. Perlu dicatat bahwa ada ratusan penguasa di kamp Pangeran Berdarah. Kali ini, hanya sebagian dari gua ini yang bersaing untuk gua ini, dan banyak yang belum pernah tiba. Seperti para penguasa teratas di Liu Xiao Realm, kedua kubu hanya ada 1 atau 2 di sini. Di antara para penguasa top yang datang, penguasa monster dari kamp Pangeran Changyue sudah menjadi penguasa tertinggi yang sangat sombong, tapi dia jelas lebih rendah dari penguasa dolar hitam. Tuan He Yuan memiliki tubuh fisik yang mengerikan. Tubuh fisiknya sombong. Dia diakui sebagai orang nomor 1 di 2 kamp. Bahkan Pangeran Berdarah dan Pangeran Changyue, 2 pangeran ini, dibandingkan dengan tubuh fisik, saya khawatir mereka tidak dapat dibandingkan dengan penguasa dolar hitam. Karena dagingnya yang sombong, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Lalu, itu adalah Tuan He Yuan. Jian Wushuang juga menatap Tuan He Yuan erat pada saat ini. Ketika dia menabrak Hou Dongfu dari Raja Gurun Utara, dia mendengar bahwa He Yuan Lord telah menyerap 15 guntur Xiaoshen ungu di kolam guntur Wanyu di prefektur Beimodong, dan memiliki tubuh fisik yang menakutkan. Dalam legenda, kekuatan fisik kedua kubu disebut Tuan Dolar Hitam pertama. Setelah menyerap 15 Xiaoshen Thunders ungu di Wanyu Thunderchi, tubuh fisiknya hampir tidak sebanding dengan prajurit dewa kelas 2. Kemudian, ia mendengar dia mengatakan bahwa dia mendapatkan beberapa peluang lagi, yang membuat kekuatan daging meningkat lagi dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Saya tidak tahu seberapa kuat dan lemahnya dibandingkan dengan daging saya, diam-diam kata Jian Wushuang. Jian Wushuang juga sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Tubuh fisiknya, sudah dapat dibandingkan dengan prajurit dewa peringkat tinggi peringkat 2. Karena itu, ia telah memberinya tempat perlindungan, tetapi kekuatannya cukup untuk dibandingkan dengan penguasa tengah. Begitu Lord He Yuan muncul, dia segera menghanyutkannya dengan napas yang mendominasi. Tian Chong. Lord He Yuan berbicara dengan suara dingin. Lord He Yuan. Lord Chong Tian melangkah maju, dengan sentuhan rasa hormat. Beri aku prajurit dewa itu, kata Tuan He Yuan. Lord Tian Chong mengangguk, dan tanpa ragu, menyerahkan tombak berdarah di tangannya kepada Lord He Yuan. Sebelum dia mendapatkan tentara Tao, dan ketika dia dibantai dengan orang-orang kuat di kamp Pangeran Changyue, roh penguasa berseru dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menunggu kedatangan Dewa He Yuan, dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tao Shenbing. Tuan He Yuan memegang tombak berwarna darah di tangannya, mencari sejenak, mengangguk diam-diam, dan kemudian melambaikan tangannya untuk membawa tombak berwarna darah ke dalam cincin. Setelah melakukan semua ini, Lord He Yuan melihat sekeliling, lebih besar dari fiksi kurang dari fantastis. Lord He Yuan pertama yang melihat adalah Raja Monster. Suaranya sangat bagus, seolah-olah itu mengandung kekuatan sihir khusus, yang terdengar di medan perang. Prajurit ajaib ini telah jatuh ke tanganku. Jika kamu tidak mau, bahkan jika kamu mencoba lagi, aku akan bermain dengan kamu. Begitu Lord He Yuan selesai berbicara, para penguasa kamp Pangeran Changyue tidak bisa membantu tetapi diam di medan perang, wajahnya agak jelek. Mereka sangat jelas bahwa jika tentara Tao ada di tangan Lord of Heaven Chong, mereka berjuang untuk itu, mungkin ada harapan,
tapi sekarang tentara Tao ada di tangan Tuan Yuan Hitam. Mereka ingin mendapatkan tentara Tao dari Lord He Yuan, maka mereka harus dibunuh. Lord He Yuan tidak hanya kuat, tetapi tubuh fisik adalah yang pertama dikenali oleh dua kubu. Jika dia ingin membunuhnya, kedua pangeran tidak memiliki jaminan mutlak, bukan? Dan dengan sendirinya, mereka tidak bisa membunuh Dewa Kegelapan sama sekali, dan tentu saja mereka tidak bisa lagi mendapatkan tentara Tao. Tuan He Yuan, Tuan Monster mengertakkan gigi dan berkata, kamu harus tahu bahwa pangeran keluargaku adalah senjata ajaib dengan tombak. Prajurit sihir yang kamu dapatkan tepat untuk pangeran keluargaku. Aku tahu. Lord He Yuan mengangguk pelan, aku akhirnya akan menyerahkan pangeran ini kepada pangeran darah, seperti untuk tuan keluargamu. Terserah dia untuk mendiskusikannya dengan pangeran darah. Kulit Raja Monster itu sulit dikatakan banyak. Pada saat ini, para penguasa kamp Pangeran Chang Yue juga berkumpul bersama. Meskipun sebagian besar mata tertuju pada Lord He Yuan, masih ada orang yang melihat pedang dari waktu ke waktu. Semua karena anak itu. Jika bukan karena wilayahnya, kita bisa benar-benar membunuh Tuan Chong hari itu sebelum Tuan He Yuan datang, dan memenangkan tentara Tao. Hanya karena tempat suci ini, Tuan dari kubu Pangeran Chang Yue memandang Jian Wushuang dengan kebencian. Dan sisi kamp Pangeran berdarah. Haha, pendekar pedang, saudaraku pendekar, kekuatannya sungguh luar biasa. Banyak tuan berkumpul di sekitar Jian Wushuang, mereka semua sangat antusias, dan mereka tidak lagi memiliki rak tuan. Bagaimanapun, Jian Wushuang telah membuktikan dengan kekuatannya dalam pertempuran itu. Meskipun dia hanya tempat suci, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kekuatan para bangsawan. Dia secara alami memenangkan rasa hormat dari semua tuan. Menghadapi tuan-tuan yang antusias ini, Jian Wushuang juga menanggapi dengan senyum. Tiba-tiba, Dongfu yang bergemuruh yang telah tenang pada saat ini tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tanah berguncang dan seluruh gua tampak runtuh sepenuhnya. Apa yang terjadi? Para penguasa kedua kubu yang hadir semuanya mengerutkan kening, mengungkapkan kekosongan dan keraguan. Bahkan Tuan Black Lord melihat sekeliling dengan takjub pada saat ini. Seluruh Dongfu bergetar hebat, di saat yang bersamaan, saat induksi semua bangsawan hadir, nafas agung perlahan bangkit. Suasana luar biasa itu cukup jauh dari tempat mereka berada sekarang, dan menyebar dalam jarak yang begitu jauh, tetapi masih ngeri semua orang yang hadir di tempat itu. Dan suasana luar biasa ini masih membaik dengan tingkat yang luar biasa, dalam waktu singkat. Upaya ini telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Napas yang luar biasa memenuhi seluruh Dongfu, dan bahkan menyebar ke lapisan luar Dongfu, sehingga orang-orang kuat di semua sudut Dongfu merasakan keberadaan napas ini, dan Dongfu yang gemetar perlahan-perlahan menjadi tenang. Diam. Di medan perang tadi, 50 pemimpin dari dua kubu berkumpul di sini, tetapi pada saat ini, itu diam. Baru beberapa saat kemudian seseorang terus berbicara. Jadi, apa itu sebenarnya? Ini sangat megah, apakah itu harta karun? Rumah gua ini bahkan memiliki tentara Tao. Tidak mengherankan bahwa ada harta lainnya. Sumber nafas itu, ke arah itu. Pada saat ini semua orang melihat sumber nafas itu. Pergi, cepatlah. Banyak raja di kedua kubu tidak ragu sama sekali, dan setiap sosok bergegas ke arah sumber nafas. He Yuan Lord, Monster Lord, dan yang lainnya segera berangkat. Pendekar pedang, sayap perak, pergi, kita akan mengikuti, kata Tuan Besi. Jian Wushuang dan Silverwing Lord Zheng Zhengjian menuju dan mengikuti. Para penguasa kedua kubu berangkat satu demi satu meskipun mereka baru saja bertarung bersama, kedua kubu sekarang sangat diam-diam. Dalam perjalanan ke sumber nafas, Lord Wandao dari kamp Pangeran Chang Yue datang ke Tuan Monster. Lord Wandao merendahkan suaranya, dan hanya Lord yang bisa mendengarnya. Wandao, apa ada yang salah? Tanya Tuan Monster itu. Lord Wandao tampak agak serius. Lord, Anda harus melihat bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kamp Pangeran Chang Yue saya. Yah, kamu bisa melihatnya, Tuan Monster itu mengangguk. Belum lagi, baru saja tentara Tao bertempur, di bawah kondisi bahwa Lord He Yuan tidak pernah tiba, kamp Pangeran Chang Yue-nya sudah sangat tidak menguntungkan. Itu semua karena bocah suci bernama pendekar. Tuan mata dingin monster itu tidak bisa membantu melihat Zhao Jiansuang. Ya, itu karena dia. Lord Wandao bergumam, metode domain anak itu sangat sombong,
bahkan lebih sombong daripada pengaturan sementara yang saya atur. Jika dia diizinkan tinggal di kamp Pangeran Berdarah, ini pasti akan menjadi masalah besar bagi perkemahan kami ketika harta karun berikutnya diacak. Ekspresi Tuan Monster itu sadar. Kekuatan Jian Wushuang mungkin mereka tidak akan terlalu memperhatikan, bahkan jika kekuatan tempur Jian Wushuang sebanding dengan bangsawan tinggi, itu tidak ada artinya bagi kedua kubu. Namun, sarana tipe domain Jian Wushuang sebenarnya adalah terlalu berbeda. Jenis domain ini berarti, tidak masalah di kam mana, menyusahkan kam lain. Tuan Monster, di antara para bangsawan di sisiku di kam Pangeran Changyue, sekarang kamu yang terkuat, jadi aku datang kepadamu, hanya ingin kamu menemukan kesempatan, dan langsung pergi ke pendekar pedang itu. Bunuh, kata Lord Wandao dengan dingin. Kau ingin aku membunuh pendekar pedang itu? Monster itu mengerutkan keningnya. Kita tahu bahwa pendekar pedang itu penting, dan kubu Pangeran Berdarah tahu bahwa mereka pasti akan berusaha melindunginya. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan memiliki pegangan yang besar. Jangan khawatir, tidak masalah jika kamu bisa membunuhnya. Kamu hanya perlu membiarkan para penguasa Dewa Berdarah fokus padamu. Adapun pendekar pedang itu, serahkan padaku. Lord Wandao dari saluran. Oh, Tuan Monster itu menatap Lord Wandao dengan terkejut, lalu mengangguk dan setuju. Banyak raja di kedua kubu mengejar nafas yang luar biasa, berjalan bersama, dan tidak lama kemudian, mereka melihat sumber nafas yang luar biasa, yang ternyata adalah sebuah istana besar. Istana, ada istana besar di rumah gua ini. Napas yang luar biasa, apakah istana ini keluar? Para penguasa kedua kubu muncul di depan istana satu persatu, mengangkat kepala mereka satu persatu, menatap istana di depan mereka. Istana itu hitam dalam ukuran dan sangat tinggi, dengan kemegahan yang tak tertandingi. Meskipun rumah gua ini dibagi menjadi dua lapisan, inti sebenarnya dari rumah gua itu mungkin adalah istana, kata Jian Wushuang diam-diam. Bukan hanya pedang Wushuang, tetapi para penguasa dari kedua kubu yang hadir semuanya memandang keluar. Tetapi kita harus tahu bahwa hanya di lapisan dalam itu, ada seorang prajurit Tao, dan apa yang akan ada di istana inti rumah gua ini. Semua orang menanti. Masuk. Lord Heiyuan melambaikan tangannya dan menolak untuk membiarkan yang pertama pergi ke gerbang istana. Para penguasa kedua kubu, tidak ada yang ragu-ragu, satu persatu, melalui gerbang istana, menginjakkan kaki di dalam istana. Istana yang indah ini memiliki ruang internal yang besar, tetapi yang berdiri di depannya adalah kolom batu yang menjulang tinggi di istana. Masing-masing kolom batu ini harus dikelilingi oleh puluhan angka untuk dapat menahannya. Ada banyak pola yang diukir pada kolom batu. Ada juga banyak hiasan di istana, yang sangat mewah. Lihat itu. Mata semua orang mengikuti suara dan segera melihat ke depan istana. Saya melihat sebuah tahta yang menjulang tinggi di puncak istana. Pada saat itu, ada seseorang yang duduk di atas tahta itu, seorang lelaki berjubah darah dan lelaki parubaya berdarah. Lelaki itu memeluk tangannya dan begitu hening. Duduk di singgasana, mata terpejam, tidak ada jejak nafas menyebar. Di depan pria parubaya berdarah ini, 4 orang berdiri seperti patung. Keempatnya semua mengenakan baju besi emas ungu, memegang pisau besar di tangan mereka dan menutup mata mereka. Parit, orang-orang kuat dari dua kubu melihat lelaki parubaya itu berlumuran darah dan 4 pahatan perang ungu emas, dan segera mengerti bahwa apakah itu lelaki parubaya yang berlumuran darah atau 4 pahatan-pahatan perang ungu emas, semuanya adalah perang. Sayang dan itu harus tetap menjadi parit yang sangat tirani. Setidaknya mereka lebih kuat dari parit lapis baja yang mereka temui di lapisan dalam. Tapi tahukah Anda, baju besi dari baju besi itu cukup untuk membandingkan dengan tuan yang tinggi. Lihatlah tangan mereka, tiba-tiba seorang bangsawan berseru. Semua orang segera melihat telapak tangan parit-parit itu, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Saya melihat keempat jari telunjuk emas dan lapis baja emas mengenakan cincin di jari telunjuk tangan kiri, dan cincin itu mengalami fluktuasi energi khusus, yang merupakan cincin besar. Ada 4 parit, masing-masing mengenakan cincin Qiankun. Ada juga pria parubaya berdarah di jubah merah, yang juga mengenakan cincin Qiankun di jari telunjuk kirinya. Kuan Kunji, para penguasa kedua kubu menjadi lebih panas. Seluruh istana, meskipun dekorasi yang sangat mewah, tidak melihat harta atau peluang di aula. Beberapa, hanya cincin Qiankun di tangan parit ini. Seperti yang dapat Anda bayangkan,
harta karun nyata di istana ini, di dalam cincin itu. Pikiran para penguasa kedua kubu mulai bersandar pada beberapa parit teratas. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk datang ke depan beberapa parit. Di atas istana, 4 berdiri di parit lapis baja ungu dan emas. Pada saat ini, 4 parit dibuka pada waktu yang sama. Mata-mata keempat parit itu dingin, dan mereka tidak membawa emosi sedikit pun, dan memandangi para penguasa kedua kubu. Penyusup, bunuh. Salah satu parit mengeluarkan suara dingin, dan kemudian 4 parit bergerak secara bersamaan. Saya melihat 4 pita ungu emas dengan tajam menembus kekosongan, dan 4 napas kuat menyebar. Masing-masing dari 4 nafas ini tidak lebih lemah dari para pemimpin puncak. Cukup yakin, melihat nafas keempat pejuang perang, meskipun yang kuat di dua kubu kagum, mereka tidak terkejut. Lagi pula, parit emas yang mereka temui di lapisan dalam sudah sebanding dengan bangsawan tinggi. Di istana ini yang jelas merupakan inti dari gua, 4 parit ungu emas muncul, dan kekuatan tempur harus lebih kuat. Keempat parit sebanding dengan penguasa atas. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh kedua penguasa Kam adalah bahwa keempat parit perang melambaikan tangan mereka saat mereka menyerbu. Hah, 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 hah. Aliran pita emas dijarah dari cincin Qian Kun di tangan mereka. Pita emas ini muncul di istana, dan sebenarnya adalah parit yang mengenakan baju perang emas. Parit baju besi emas. Para penguasa kedua kubu tampak berbeda. Parit lapis baja emas yang sebanding dengan bangsawan tinggi cukup rendah dibandingkan dengan 4 yang ungu emas, yang sebanding dengan bangsawan tertinggi. Namun, pada saat ini, parit lapis baja emas menyapu dari cincin langit dan bumi. Satu demi satu, sepintas, 50 orang sudah lewat. Ini, para penguasa kedua kubu, termasuk Tuan Hitam dan Tuan Monster, ada di atas, dan wajah mereka tenggelam. Keempat parit emas ungu saja, meskipun mereka adalah kekuatan tempur 4 tuan atas, tidak mengerikan bagi kedua kubu. Tapi sekarang ada 50 parit lapis baja emas, Anda tahu, ini setara dengan 50 bangsawan. 4 bangsawan teratas ditambah lebih dari 50 bangsawan tinggi, barisan ini lebih mewah dari gabungan 2 kam mereka. Begitu banyak parit, murid Jian Wu juga menyempit, semakin dasar hati merasa pemilik gua itu mengerikan. Segera mengikuti, pikiran Jian Wu Shuang bergerak, dan sungai besar darah tersapu. Superposisi bidang rangkap secara langsung menindas masa lalu. Di bawah tekanan dari dunia pedang yang tak tertandingi, pertempuran armor emas yang menjara itu jelas lebih lambat dari sebelumnya, dan bahkan 4 parit perang ungu emas juga tunduk pada beberapa batasan. Daerah ini tidak buruk. Hei Yuan Tuan Chou Jian Wu Shuang melihat ke atas dan juga memerintahkan, Tian Chong, pisau besi, kalian berdua pandai melindungi si kecil ini. Ya, Lord Tian Chong dan Iron Blade Lord keduanya mengangguk, dan segera muncul di sebelah Jian Wu Shuang. Keduanya tahu pentingnya Jian Wu Shuang untuk kam pangeran berdarah mereka. Yang lain, pergi bersamaku, 4 cincin, dan kam pangeran berdarahku, setidaknya, aku akan mendapatkan 3 dari mereka. Tuan Black Lord tampak dingin. Lakukan,